ketemu lagi sama aku Intan. Kali ini aku mau nyeritain pengalaman aku nginep di Sheraton Hotel Towers di Surabaya. Kenapa aku milih hotel ini? Karena hotel ini lokasinya benar-benar strategis. Dia itu connecting sama Tunjungan Plaza, dimana Tunjungan Plaza itu kan tengah kota banget. Terus kita kalau mau nyari apa-apa gampang deh. Jadi aku mau nyobain nginep di Surabaya di Sheraton Hotel Towers. Saksikan ya. Oke, ini langsung aku jelasin ini dari pintu masuk. Kayak biasa di hotel lainnya kita harus nempelin kartu supaya electricity-nya nyala semua. Terus selalu aku ingetin jangan lupa pantengin ini emergency evacuation plan, jalur penyelamatan darurat, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Terus ini dari pintu. Nah, dari pintu, di samping pintu ada lemari 3 pintu. Lemari 3 pintu kayak gini sih. Yang aku tunjukin dari atas sampai bawah. Nah, ini lemarinya. So, aku buka satu-satu ya. Nah, sebelah kiri ini ada brankas tempat penyimpanan, safety deposit box. Terus di situ ada laci-laci gitu. Lacinya kosong sih, kosong kan. Terus yang ini isinya tuh hair dryer. Jadi buat kalian cewek-cewek atau siapapun yang butuh hair dryer nggak perlu bawa, karena di Sheraton Hotel Tower Surabaya disediain. Terus, nah di sebelah sini langsung aku buka aja. Nah, kalau dibuka semua dia tuh menyala gitu, ada lampunya di atas. Tuh lampunya. Terus disediain bathrobes. Bathrobesnya tuh ada 2. Yang satu ada di lemari ini, yang satu ada di kamar mandi. Sini ada setrika kalau kalian butuh buat nyetrika baju. Terus itu alas setrikanya. Terus ini. Nah, di sini ada laundry bag di sebelah kiri sama menu laundrynya. Terus yang di sini ada slippers. Terus kayak yang satu tuh shoe shine. Nah, di sini tuh dia nyediain semir sepatu cuma-cuma, tapi kalian kayak harus ngubungin resepsionisnya dulu buat nanya apakah bisa atau enggak. Kali aja penuh gitu maksud aku. Terus di samping sebelah sini itu tuh ada kayak mini bar gitu. Kita lihat ya. Ini complimentary. Dia pakainya Lipton. Disediain English breakfastnya tuh 2. Terus jasmine tea-nya 2. Jasmine tea-nya merek Tongji gitu. Terus yang ini Nescafe. Sini ada creamer. Terus ini gula rendah kalori sama white sugar. Yang di sebelah sini tuh dia nyediain 2 cangkir, 2 gelas. Terus di sini ada complimentary coffee drip bag. Nah, aku nggak tahu ini karena ada tulisannya The Westin Sheraton 4 Points Surabaya sama 4 Points Surabaya Pakuan Indah. Jadi kayaknya coffee drip bag ini dipesan buat 4 hotel ini, karena 4 hotel ini kan ada di Surabaya semua nih. Tuh. Terus ada complimentary 2 botol air mineral. Ya, merek inilah ya. Terus di sini ada teaspoon 2. Terus ini
pemanas air kalau kalian butuh buat minum air panas. Di depan itu tuh ada cermin. Nah, itu cermin di belakangnya itu. Terus di bawahnya ada lemari. Kita buka lemarinya. Yang satu kosong sih, nggak ada apa-apanya, dan aku nggak tahu ini buat naruh apa. Sebelah sini ada kulkas. Sorry ya, kayak lightingnya tadi agak berubah karena suamiku mainin lampu. Nah ini, kulkasnya tuh kosong, nggak tersedia minibar. Itu tadi kita bawa sendiri sih buat camilan di hotel. Terus di depan itu tadi tempat buat bikin minum dan lain-lain. Tuh ada cermin yang bisa buat ngaca seluruh tubuh. Jadi ngaca satu badan. Jadi cermin besar, terus sebelahnya ada colokan. Nah, mungkin kalau mau nyetrika atau apa bisa nyolok di situ ya, karena kan tadi alas trikanya bisa di standingin itu. Oke, sekarang aku mau jelasin bathroomnya. Nah, di sebelah ini, di sebelah cermin ini ada pintu menuju bathroom. Nah, itu tuh, itu. Terus langsung masuk aja ya. Bathroomnya tuh nggak terlalu luas. Sebenarnya aku lebih expect kayak bathroomnya luas sih, tapi ternyata nggak juga, kecil. Terus di sini ada shower room. Nah, tapi ini poin plusnya adalah dia ada rain showernya. Jadi aku kan pernah nginep di Sheraton Surabaya sebelumnya, tapi aku nggak bikin video ya. Ini tuh tipe kamar yang baru. Jadi ini adalah tipe kamar Club Deluxe gitu tadi dia bilang. Terus aku coba ini karena aku belum pernah nyoba ini nih. Kalau yang sebelumnya itu tuh kamar mandinya kok nggak ada rain showernya, jadi kayak shower biasa gitu. Tapi dia tertanam di atas gitu, bukan rain shower kayak gitu. Nah, ini adalah shower roomnya. Terus di dalam tuh disediain amenities. Coba kita lihat ya amenitiesnya. Nah, amenitiesnya ini daily essentials, ada body wash, conditioner, sama shampoo. Ini bikinan Sidoarjo. Ya standar lah ya, karena emang sebelumnya juga aku nginep di Sheraton, dapatnya juga yang bikinan Sidoarjo. Nah, terus ini tuasnya gitu. Terus di atas itu ada hand showernya nempel di situ. Terus itu rain shower yang aku bilangin tadi. Nah, itu rain showernya. Oke, udah. Karena shower roomnya cuma segitu aja. Terus aku sebenarnya lebih suka yang toilet roomnya tuh kan dipisah, tapi ini enggak, cuman kayak gini aja. Ini toilet roomnya. Nggak ada toilet roomnya maksud aku. Ini cuman toilet gitu aja. Terus itu disediakan handuk-handuk gitu. Jadi 2 handuk besar, 2 handuk kecil. Terus ini amenitiesnya di sini. Terus ini ada Late body lotion, ini juga bikinan Sidoarjo. Terus ini kayaknya hand towel atau face towel, aku juga nggak tahu, aku singkirin dulu. Terus ini amenities-nya. Yang mau lihat amenities-nya tuh minimalis banget buat hotel sekelas bintang 5 ya. Karena ini cuma ada ini cotton pads gitu. Terus ini shower cap. Terus ini ada sikat gigi, bahkan sikat giginya tuh cuman ada satu aja, toothbrushnya. Terus di sini biasa ada tisu. Terus di sini disediain bed bar. Jadi dia sabun batangan buat cuci tangan. Nah, yang ini tuh sabun batangannya tuh malah made in China, bukan bikinan Sidoarjo. Jadi beda sama yang lain. Citron plus Vetiver, aku nggak tahu ini apa, Le Grand Bain. Aku juga belum tahu merek ini. Nanti aku akan cari tahu. Gini. Jadi cuman kayak gini aja.
Terus ini basin, apa sih, sink, apa ya kok bahasa Indonesia, oh wastafel. Wastafelnya cuma satu, jadi nggak ada his and her. Walau ini tipe club room, jadi kalau kalian pesen tipe club room ini, kalian bisa dapet complimentary ke club lounge-nya dia gitu. Terus ini ada cerminnya tuh ada lampunya, jadi super terang banget, aku suka. Karena buat ngaca oke banget ya. Terus ini disediain lagi 2 complimentary mineral water. Terus yang di sebelah sini ini adalah tombol. Jadi tombol ini buat nutup. Jadi kayak ada blind window gitulah, apa ya istilahnya. Jadi kayak sekat buat nutupin si bathtub ini. Nah, aku tunjukin dulu deh bathtubnya. Nah, ini kan ada bathtub. Terus di sini kan ada kaca. Nah, kalau misalnya kacanya ini dibuka kayak gini kan, kita bisa berendam sambil nonton ya. Ini asik banget sih buat aku. Walaupun kamar mandinya nggak begitu besar, tapi menurut aku oke. Dan ini baru, jadi masih bersih. Terus kita bisa sambil nonton gitu. Nah, kalau kita tuh nggak mau berendam sambil diliatin sama orang yang di situ tuh, maksudnya orang yang ada di kamar, atau kita nggak pengen nonton TV, kita tuh bisa tekan tombolnya ini, jadi dia otomatis. Ini aku pernah lihat ini di Aquon yang 4 points juga pakai kayak gini nih. Jadi ini aku klik ya, terus dia tuh akan turun otomatis gitu. Nah ini, jadi dia akan menutup jendelanya ini gitu. Ya, kita tinggalin ini. Terus kita menuju ke bedroom. Bedroom ya. Kan bedroomnya udah aku jelasin. Kita menuju ke bedroom ya. Jadi kalau dari kamar mandi, kita menuju ke bedroom. Nah, di sebelah kanan ini ada meja gitu sama laci untuk naruh luggage. Kita sih pakai buat naruh luggage. Jadi luggage-nya kita taruh di sini. Terus di bawah itu aku pakai buat naruh sepatu. Yang di sini itu kan ada laci. Aku buka. Nah, ini ada laci, aku pakai buat naruh tas-tas gitu. Ya, terus habis itu oke, aku bakal tinggalin kayak gitu dulu. Terus ini adalah bedroomnya. Nih, aku pesen yang king size, dan ini tuh menurut aku besar, super lega. Kalau buat tidur berdua orang, lega banget. Terus di sebelah sini tuh ada meja. Ya, ini ada apa namanya? Dia jelasin kalau bakal terganggu dengan suara-suara karena dia pada saat kita menginap ini dia melakukan renovasi. Terus di sebelah sini nih ada kayak nggak tahu sih ini apa, tapi isinya tuh cuman keselamatan, keamanan. Jadi kayak keadaan darurat kita tuh harus ngapain dan lain-lain. Mungkin kedepannya dia akan isi ini dengan info-info berguna gitu kali ya. Mungkin. Terus yang ini, kita tuh tadi waktu check-in kita dapat sanitizing kit. Jadi isinya ini hand sanitizer sama wet wipes kayaknya. Tapi kita nggak dikasih masker. Jadi cuman hand sanitizer sama wet wipes aja di sini. Terus di atasnya tuh ada lampu. Terus di tengah sana juga ada lampu. Jadi menurut aku kayak ini nggak didesain buat membaca di tempat tidur ya, karena lampunya kan di sebelah sini. Jadi ya buat istirahat aja gitu. Terus ini ada TV super besar gitu. Menurut aku besar sih ini TV-nya. Karena di tipe kamar yang sebelumnya aku inepin di Sheraton, sini juga, itu TV-nya nggak sebesar yang ini. Terus di sebelah sini tuh ada kayak kursi, bukan sofa sih kalau aku bilang, ini ya kursi chair gitu. Buat kerja bisa, buat nonton TV bisa, buat santai bisa. Terus ini ada cermin
cerminnya, tapi lebih gelap sih daripada yang di depan kamar mandi itu. Nih, terus kita tuh ada di lantai 26. Jadi lumayan tinggi karena tadi kita lihat tuh kayaknya paling tinggi tuh kamar nomor 27 yang di lift itu. Yang di sisi sebelah sini tuh ada telepon kalau kita mau hubungin resepsionis dan lain-lain. Situ ada alat tulis, terus remote TV, sama ini adalah waker, jadi alarm. Jadi kalau misalnya kalian ngejar flight atau apa, atau butuh bangun lebih cepat, atau butuh timer buat bangunin kalian, nah kalian bisa set di situ. Di situ ada FM-nya, terus ada lambang Bluetooth dan lambang musik. Tapi kita belum coba karena suamiku bawa speakernya sendiri, jadi mini speaker Harman Kardon gitu, terus dia bawa kemana-mana. Ini udah mejanya kayak gini aja, nggak ada lacinya. Nah kayak gini nih. Terus di ujung situ ada tempat sampah. Tempat sampahnya tuh kecil gitu, bundar, terus disekat jadi dua. Yang satu buat recycle, maksudnya barang-barang yang bisa didaur ulang. Terus sebelah sininya adalah buat yang nggak bisa didaur ulang. Udah sih gitu aja. Terus ini adalah jendela, mau lihat pemandangannya. Ini city view sih bilangnya, tapi aku lihat ini ya lumayan lah. Jadi aku kalau melihat notice itu, ini adalah Jalan Tunjungan. Terus ini adalah rumah-rumah warga yang berada di belakang Tunjungan Plaza. Terus dari sini kita bisa ngelihat ke, nah itu kolam renangnya Sheraton. Jadi kolam renang itu kan sebelahan sama restoran. Nah kita tuh bisa ngelihat apa sih ini namanya, kolam renang dari kamar kita. Terus itu ada lapangan tenis courtnya itu kita bisa pakai tapi berbayar, dan kita kayaknya nggak mau pakai juga sih. Nanti kita tunjukin ya gymnya, kalau emang gymnya itu buka kita akan tunjukin ke kalian. Nah gitu, ini sih view dari kamar kita. Bagus kan? Kita di lantai nomor 26.
ini fitnessnya 24 jam, terus maksimal 10 orang. Jadi kalau misalnya kalian stay di Sheraton ini, fitnessnya tuh 24 jam, terserah kalian mau fitness kapan aja. Nah ini ruangan fitnessnya, alat-alatnya cukup lengkap ya. Ada treadmillnya sebanyak ini. Terus kalian kalau misalnya treadmill, kalian bisa sambil menikmati pemandangan. Nah, pemandangannya itu ke arah kolam renangnya ini. Nih, kolam renangnya. Ini lagi hujan. Di lobbynya tersedia ATM nih buat kalian yang butuh ngambil duit, terus gampang banget. Oh, terus yang aku suka dari Sheraton adalah karena lokasinya yang oke banget. Jadi dia tuh connected to mall yang namanya Tunjungan Plaza. Jadi kita tuh nggak perlu jauh-jauh kalau butuh sesuatu. Kalian pengen shopping, mau window shopping, tinggal ke arah sana aja. Itu arah pintu yang ada ke arah mall gitu. Nah, jadi sekarang tuh kita lagi dinner di Sheraton Surabaya Hotel Towers. Namanya di restoran Bromo. Nah, jadi sebenarnya kita tuh pesan kamar dan dapat complimentary dinner, makan malam. Terus akhirnya kita mencoba untuk mengambil complimentary dinnernya. Terus kita ambil kan. Terus kita tuh disodorin menu, dan ternyata menunya itu kita harus pilih ala carte gitu loh dari di situ, dari menunya itu gitu. Menunya itu ada Indonesian food, ada Western food. Westernnya tuh kayak pasta dan lain. Terus kalau Indonesian foodnya itu kayak rawon, sop buntut, nasi goreng, kayak gitu sih. Nah terus akhirnya kan kita tuh melihat di sini tuh ada buffet gitu kan, tapi ternyata kalau ambil complimentary dinnernya itu kita cuma dapet ala carte aja. Terus kita tuh kan akhirnya memesan sop buntut. Nah sop buntutnya tuh masaknya tuh emang lama banget, setengah jam lebih kita tuh nunggu buat sop buntutnya itu jadi kan. Tapi terus akhirnya kita memutuskan karena terlalu lama dan kita udah terlalu lapar, akhirnya kita tuh nyobain buffetnya. Nah nanti aku kasih video-video buffetnya ya, kayak apa aja sih yang disediain kayak gitu. Kalau menurut aku nih ya pribadi, mendingan gak usah ngambil complimentary dinnernya. Jadi kalau misalnya kalian pesen kamar, udah pesen kamar sama sarapan aja, nggak usah ambil complimentary dinnernya. Terus kalian buffetnya kalian bayar sendiri aja, daripada udah kita bayar lebih mahal kan, tapi ternyata pilihan menunya tuh dikit, terus nunggunya lama. Aku makan dulu ya.
Ini kita lagi breakfastnya itu buffet, dan crowded banget, dan nggak diinfoin sih jam berapa yang sepi. Ini aku jam 8 pagi dan ramenya kayak gini, rame banget, nggak ada social distancing untuk di tempat makan. Aku nggak tahu deh kalau meja lainnya gimana, tapi kalau mejaku super deket-deket banget. Aku sama belakangku aja cuman nggak berjarak gini, nggak tahu deh. Oke, itu tadi pengalaman aku sama suamiku nginep di Sheraton Surabaya Hotel Towers. Kita kan ceritanya nih, kita nginep, kita ngambil paket sama yang makan malam, terus kita bayar upgrade karena kita minta di kamar yang baru di Deluxe Club Room. Tapi kita nggak dapet akses ke Deluxe, maksud aku nggak dapet akses ke Club Room karena kita bayar upgrade-nya itu cuma separuhnya. Kalau misalnya kita bayar upgrade-nya full, yaitu 600.000, itu kita bisa nikmatin semua fasilitas klubnya dia. Jadi kalau club room itu dia harusnya dapat fasilitas afternoon tea, terus sama malam itu ada tea atau coffee. Nah, tapi kan karena kita itu aku sama suamiku udah ngambil paket yang sekaligus sama dinner, makanya kita nggak ambil semua benefit yang ada di club roomnya itu. Dan karena sebenarnya itu kan ada club lounge-nya di lantai 25, tapi club lounge-nya itu masih tutup. Nah, makanya kita memutuskan untuk tidak ambil benefit yang ada di club room itu. Tapi kita udah include makan malam dan breakfast. Nah, pada waktu makan malam kemarin, kayak yang udah aku tunjukin di video, itu tuh kita tuh harus nunggu lama untuk pesanan. Oh, jadi dinernya itu yang paket itu adalah ala carte, sedangkan di situ dinernya ada yang buffet. Jadi kita kemarin akhirnya memutuskan untuk bayar dinernya yang buffet. Soalnya menurut kami nggak worth it sih, menurut kami pribadi. Kalau kalian pengen nginep di Sheraton Surabaya Hotel Towers, nggak usah ngambil yang paket sama makan malam, ambil yang breakfast aja, terus kalian tambah bayar sendiri buat makan malamnya. Kalau kalian nggak pengen makan malam di hotel, sebenarnya sih gampang aja cari makan, karena dia kan connecting to Tunjungan Plaza ya, terus pilihan makanannya lebih beragam, mungkin lebih sesuai sama yang kalian pengenin. Terus kalian yang pengen shopping juga enak banget kalau nginep di sini, pengen jalan-jalan. Nah, itu dia langsung connecting, kalian nggak perlu jalan jauh karena dia langsung nyambung ke TP6 yang connecting sama TP4. Jadi antara TP4 sama TP6 di situ ada pintu Sheraton gitu. Kayak aku tunjukin di video. Terus tadi waktu kita breakfast, menurut kami ya social distancingnya tuh kurang. Jadi karena pada waktu breakfast kita tuh sebenarnya dikasih sarung tangan dari plastik, itu cuman satu, dan orang itu lalu lalang ngambil, memang pakai sarung tangan sih, tapi kan ada juga yang nggak pakai sarung tangan tuh juga dibiarin aja. Padahal kita memilih hotel ini karena dia udah dapet sertifikat CHSE dari pemerintah dengan kategori memuaskan gitu kan. Tapi yang terjadi kayak gitu. Untuk fitnessnya udah oke banget sih, karena dia dibatasi 10 orang dan ada penjaganya kan, jadinya nggak mungkin okupansinya nggak mungkin lebih lah karena ada yang jaga. Cuma tadi kolam renang itu kan ada okupansi maksimum 40 orang, tapi tadi tuh rame banget karena memang dia tuh tempatnya sebelahan sama restoran sih ya. Jadi mungkin kalau orang tuanya lagi breakfast, anak-anaknya kan pengen berenang atau gimana, itu agak susah ngawasinnya gitu. Mungkin mereka ya itu aja sih. Tadi kita dapat kursi breakfast yang nggak ada social distancing, jadi belakangnya tuh langsung orang, belakang suamiku juga langsung orang. Mana kalau makan itu kan pasti lepas masker ya, terus ngobrol lah segala macam dan lain-lain. Terus yang sangat disayangkan, kalau di hotel-hotel lainnya ya yang pernah aku nginepin sebelumnya waktu kemarin aku ke Bali, kayak di Maya Ubud, terus ada di even di Sofitel, itu tuh semua
ngambil itu dibantu sama orang. Tadi tuh kayak mungkin orangnya kurang juga sih di Sheraton yang untuk melayani makan paginya, jadi orang-orang tuh jadi pada ngambil sendiri gitu. Terus karena orang pada ngambil sendiri, nggak diatur kan, satu sama lain tuh bisa ngambil makan sambil ngobrol gitu loh. Padahal itu kan kalau waktu pengalaman aku nginep di Bali kayak di Maya Ubud, kita tuh kalau misalnya pas ngambil makan, kita tuh nggak boleh sambil ngobrol, jadi kita harus keep silent buat makan, terus ambil makanan ke meja baru ngobrol. Ya itu sih, mungkin itu jadi masukan yang bisa dipertimbangkan sama Hotel Sheraton Surabaya selama masa new normal. Ya udah deh, kayak gitu dulu pengalaman kita nginep di Sheraton Surabaya Hotel Towers. Tapi menurut kami hotel ini masih recommended kok buat kalian yang pengen staycation, pengen jalan-jalan di Surabaya, karena ini tengah kota banget, kemana-mana deket, terus semua yang kalian butuhin tuh ada di sini. Oke, sampai ketemu lagi ya di video-video aku selanjutnya. Dadah!